silaturahim di musola ini tentunya semua atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji santai saja. Ini pas momennya kan di bulan Rabiul Awal. Di pas ya bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tadi saya lupa, kemarin udah niat mau tak suruh fotokopi. Saya kan ngeprint kitab Asy-Syifa karangan Qobiyah. Cuma lupa. Enggak apa-apa, lupa. Al-insan mal khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah dan lupa. Wajar ya. Tapi salah terus malah langsung. Kayak lupa terus orang manusia. Nek bener terus ya orang manusia. Nek bener terus kan malaikat. Nek salah terus kan setan. Yang manusia ya salah, ya eling. Jadi ngapunten. Di mes kemarin saya datang sini ingat tadi lupa. Sampai sini udah enggak apa-apa. Paling enggak jangan bisa pegangan dan nanti ya bisa mungkin disimpan gitu. Insyaallah nanti saya akan mengupas atau membaca kitab Asy-Syifa ini karangan Syekh Qobiyah ini pas di pasal fi alamati mahabbatihi alaihi salam. Jadi pasal menerangkan tentang ciri atau tanda seseorang itu mencintai Nabi Muhammad. Kenapa penting saya sampaikan? Kadang-kadang cinta kita itu palsu. Ngomong cinta tadi nggak ada kenyataan. Cinta kan hanya ucapan, tapi perbuatan itu cinta. Pun ten diskusi Allah nanti dawuh. Gusti Allah itu nanti dawuh. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtal aflaq. Hadis kursi niku hadis yang diucapkan Rasulullah tapi ilham dari Allah. Jadi Allah yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad tapi tidak termaktub atau tertulis di dalam Al-Qur'an. Niku hadis qudsi. Jadi Allah berfirman, Rasulullah hanya mengulangi saja. Itu hadis qudsi. Jadi sama-sama firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tapi berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an langsung firman Allah, ya udah. Terus diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis para sahabat. Kalau hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an, hadis qudsi. Rasulullah yang mensabdakan. Itu hadis qudsi. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtal aflaq. Jikalau tidak ada engkau wahai Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah aku ciptakan alam dan seisinya atau semesta ini. Jadi kalau mau diterangkan adanya dunia dan seisinya atau alam ini adalah karena mau menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu abdulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nukil dalam kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil. Ini karangan Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Maliki Al-Hasani, gurunya guru saya. Jadi pernah ke pondok saya dulu di Al-Fatah, di Lamitan. Itu jadi saya dengan beliau cuma satu syarat aja. Banyak kitab dari beliau yang kami dapat syarat dari guru-guru kami termasuk ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil, ada kitab Mustalahul Hadis, ada kitab untuk zikir Syawaribul Anwar, banyak sekali. Ulama Sunni ada di Mekah, tapi sekarang sudah wafat, sudah wafat, sudah intiqala ila rafiqil a'la. Dalam kitab beliau ini beliau mengutip an Aisyah ummul mukminin atau an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Aisyah, ibundanya kaum orang-orang yang beriman, semoga Allah meridhoi beliau, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jibril alaihi salam, dari malaikat Jibril alaihi salam. Qala. Jangan kata malaikat Jibril nggih. Kenal apa mboten malaikat Jibril? Kenal Kalau nanti mau kitab tafsir At-Tabari atau Ibnu Jarir At-Tabari ini terang nih ketika pertama kali Allah itu menciptakan Nabi Adam. Jadi kalau melenceng sedikit tentang malaikat Jibril, di antara malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengambil tanah cikal bakal Nabi Adam, itu di antara malaikat Jibril.
Ada malaikat Jibril, kalau nggak salah malaikat Israel. Tapi Israel nanti yang terakhir. Saya cerita malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu diutus Allah kurang lebihnya ya, tolong ambilkan tanah di bumi untuk cikal bakal Nabi Adam. Kemudian ya berangkat ke bumi. Kemudian ya, wahai bumi, saya ingin ngambil sebagian tanahmu. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata bumi? Saya juga berlindung kepada Allah, jangan kau sakiti aku. Kemudian malaikat Jibril ya balik lagi menghadap Allah. Kemudian ya menyampaikan, wahai Allah, tanah. Ketika saya mengambil tanah dari bagian bumi itu, bumi malah berkata minta perlindungan kepada engkau. Gitu. Dan saya nggak jadi ngambil. Itu malaikat Jibril. Nah, kemudian ada malaikat lagi, kalau nggak salah 4 malaikatnya terus bolak-balik. Semua seperti itu. Terakhir yang berhasil mengambil tanah dari bumi untuk cikal bakal Nabi Adam adalah malaikat Israel. Itu yang berhasil. Karena ketika malaikat Israel itu mengambil tanah, bumi kan a'udzubika minka, a'udzubillahi minka. Nah, saya mau berlindung kepada darimu. Gitu. Kemudian malaikat Israel dengan sangat tegas ngomong, saya juga minta perlindungan kepada Allah ketika diutus Allah saya nggak berhasil. Diambil tanah sebagian terus menghadap Allah Subhanahu. Jadi yang berhasil mengambil tanah itu malaikat Israel. Oleh karena itu malaikat penyebut nyawa itu namanya nggak bisa ditawar-tawar. Coba kalau malaikat penyebut nyawa itu malaikat Jibril, mungkin jenengan ditinggali saya sholat, gosek lah, harus dicabut si nyawa nih. Wah ini saya turu gitu, saya kata mau enak, nunggu balik. Sampai, dia kok malaikat Israel yang berhasil. Makanya sampai detik ini ya nyawa itu nggak bisa ditunda-tunda. Ketika malaikat Israel sudah datang ya udah, berarti itu yang terakhir untuk diri kita. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Bisa jenengan dulu baru saya. Atau saya ya jenengan betul sah kakak lo ya. Berdoa lagi pada ya. Nah itulah sekilas malaikat. Nah teman-teman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini meriwayatkan dari malaikat Jibril alaihissalam, dari Nabi Muhammad, kemudian dari malaikat Jibril. Qala, malaikat Jibril itu berkata, qallabtu masyariqal ardi wa magharibaha. Saya itu membolak-balik bumi, atau saya itu molak-malik, maksudnya molak-malik itu dicari gitu loh. Bumi sebelah timur sampai bumi sebelah barat, dicari-cari. Pokoknya pergi sana, balik lagi, timur barat sedunia. Falam aro rajulan, dan saya tidak pernah melihat seseorang. Rajul itu bisa mana? Umumnya ya laki-laki. Afdhala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang lebih utama mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril itu sudah keliling dunia. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, saya tidak pernah melihat atau menjumpai atau menemukan seseorang yang lebih mulia mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam arabani afdhala min Bani Hashim. Jadi itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini kalau dikupas panjang kita ini lengkap. Kalau mau sedikit mulai dari fisik Nabi Muhammad, mulai dari bagaimana mata Nabi Muhammad, bagaimana pipi. Kenapa ini penting? Karena orang yang mencintai itu sudah semestinya nanti banyak mengingat dan menyebut orang yang dicintai. Nanti di kitab Asy-Syifa tuntas kita pelajari atau kita kaji nanti. Dan yang seperti yang terakhir, kalau ingin ngajak jenengan mentahsin suratul Fatihah. Jadi biar kita nanti cara baca Fatihahnya itu sesuai dengan kaidah fikih atau kaidah tajwid. Mana yang kita bahas salah-salahnya Fatihah nanti insyaallah yang terakhir saja. Makanya agak saya singkat-singkat ambil poin-poin terpenting saja. Pun kemudian Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman yang oleh Allah diberi ketampanan kullah atau semua. Thabata annahu sallallahu alaihi wasallam qad utiya al-hasanah kullah. Jadi telah matur suwun. Nabi Muhammad itu telah diberikan ketampanan itu kullah seluruhnya. Walakin hadza al-jamal an-nabawiyyu mutawajjun bi amrayni 'azimain. Tetapi kemuliaan Nabi Muhammad atau ketampanan Rasulullah itu berbeda dengan Nabi Yusuf nanti di akhir terangkan.
Nabi kita Muhammad itu tampaknya bukan main, diberi oleh Allah ketampanan yang seluruhnya. Kemudian istimewa Nabi Muhammad dengan para nabi yang lain, ketampanan Nabi Muhammad itu mengandung dua hal yang sangat agung, yaitu al-haibah al-jalaliyah dan an-nur audiyai. Jadi Rasul itu walaupun ganteng tapi diberi Allah haibah yang sangat agung. Haibah ini kalau orang melihat Rasulullah itu tidak akan ada fitnah, enggak terus naksir terus gimana, enggak. Maksudnya enggak naksir yang dalam kutip fitnah, syahwat itu enggak. Kemudian diberikan Allah an-nur audiyai. Rasulullah itu punya cahaya yang sangat mencorong, sangat cemerlang. Itu Rasulullah. Mengenai an-nur audiyai ini, suatu ketika ini ada cerita. Ini dalam Sahih Bukhari. Sahih hadisnya. Ada cerita seperti ini. Meriwayatkan sahabat Anas bin Malik. Ada dua sahabat Nabi bernama Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Dua sahabat Nabi. Nah, ini yang dimaksud Nabi Muhammad itu bersinar badannya. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatin dhulmah, di malam yang sangat gelap gulita. Malam gelap sekali. Sahabat Hudair bin Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr ini ada di dekat Nabi Muhammad dan mereka sedang bercakap-cakap. Fatahaddatsa. Mereka sedang ngomong-ngomong, ya ngobrol gitu. Biasa kan, mungkin di sini ada Ustaz Tulin, jangan berdua ngobrol-ngobrol, beliau nyantai diam gitu. Kan sering kayak gitu. Biasa Nabi dengan para sahabatnya. Ya kayak gitu juga. Sahabatnya ngobrol, Nabinya diam. Fatahaddatsa indahu, ngobrol di dekat Nabi Muhammad. Hatta idza kharaja, ketika kedua sahabat itu, Hudair bin Bishr itu dan Abbad itu, mereka berpisah dengan Rasulullah, keluar dari dekat Nabi atau berpisah dengan Rasulullah. Aldo'at lahuma asob ahaduhuma, salah satu dari tongkat yang mereka bawa. Jadi dua sahabat itu bawa tongkat masing-masing. Ya tekan tongkat. Ya, tongkatnya bahasa Indonesia kan? Malah diganti bahasa Jawa. Tekan ya tongkat. Jadi dua sahabat itu, sahabat Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr itu masing-masing bawa tongkat. Ketika berpisah dengan Nabi Muhammad, salah satu dari tongkat dari dua sahabat itu mengeluarkan cahaya. Famasya fi udhu'iha, dan mereka bisa berjalan di kegelapan menggunakan senter dengan tongkatnya itu. Kemudian yang itu enggak cuma sampai di sini, diterangkan falamma tafarraqa bihima at-tariqu adha'at likulli wahidin minhuma ashabu famasya fi udhu'iha. Dan ketika dua sahabat itu saling juga berpisah mungkin menuju ke rumah masing-masing, maka tongkat yang dipegang masing-masing itu bisa mengeluarkan cahaya yang dipakai senter untuk menerangi jalan. Ini Masya Allah. Jadi Rasulullah itu ada benda mati dekat Nabi Muhammad aja bisa bersinar. Jangan kalau mau bayangkan seperti tasbih yang warna hijau biru yang zaman dulu. Nah itu kalau jadi lampu. Jadi Rasulullah itu seperti lampu tapi nggak kayak lampu. Lebih dari itu. Makanya al-nur al-diyai, punya diberi Allah itu dua perkara yang sangat agung gitu. Walaupun tampaknya bukan, tapi punya an-nur al-diyai. Jadi cahaya yang sangat cemerlang, melebihi lampu dan segala. Makanya kalau dibahas fisik Nabi, Masya Allah, mukanya bagaimana, fisik wajah beliau itu sangat cemerlang. Oleh karena ini yang membedakan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf itu diberi Allah itu nisfal hasan. Jadi ini yang membedakan Nabi Muhammad itu walaupun tampaknya bukan main, itu tidak pernah orang yang melihat Nabi Muhammad itu jadi fitnah. Artinya jadi ya kayak syahwat enggak ada. Yo melihatnya karena haibah, karena rindu, karena kangen, karena cinta. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diterangkan di sini bi khilafi Yusuf alaihissalam fa innahu ma'a kaunihi u'tiya nisfal hasani atau nifal hasan illa annahu lamarahu an-niswah qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan illa in hadza illa malakun karim. Nabi Yusuf itu kan diberi oleh Allah separuh. Jadi separuh Nabi Muhammad ketampanan. Tapi ketika di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ke-12, ayat ke-30 itu kan ada cerita yang bukan hoax ini. Suatu ketika Nabi Yusuf itu kan diambil pembantu lah oleh seorang permaisuri dari seorang raja bernama, kalau kita maksudnya kan Zulaikha, artinya bahasa Arabnya Zalikha yang benar itu. Ini saya ngikut Said Muhammad. Jadi Siti Zalikha, tapi orang Indonesia jadi Zulaikha. Kok ya ditasghir banget ya. Zalikha Zulaikha. Tasghir itu nahu itu yang dikecilkan. Jadi kayak
Hamra itu kan merah, kalau Humair berarti merahnya kecil, pink. Makanya Rasulullah ketika memanggil istrinya, ya Humaira, wahai istriku yang pipinya ranum pink gitu. Itu aja pipinya pink, masya Allah. Loh jenengan selalu mikirnya ya. Nah itu Nabi Muhammad kan memanggil istrinya kan ya Humaira, Sayyidah Aisyah itu. Humair itu dari tasghir adalah lafal hamra, merah dikecilkan jadi ya merahnya ranum pink gitu loh. Nah wong saiki diblosor kuwi itu. Nah itu di atas sunnah Nabi Muhammad yang seharusnya kita ikuti ketika memanggil istri dengan panggilan yang mesra. Yo gak kudu kaya Nabi Muhammad, ya Humaira. Yo ora. Maksudnya ikuti sunnah dengan ilmu. Itba Nabi dengan ilmu. Minimal adalah sunnahnya yang manggil istri dengan panggilan yang tidak menyakiti. Membuat itu sunnah. Kadang-kadang bojo seneng dipanggil ndut ya. Ya tenang itu. Nek kang aku setulit dari nikah ya ora ngerti. Mau nikah dereng. Ya. Ora paham. Kuwi enten istri niku senenge malah dipanggil ndut. Ndut. Malah itu panggilan kesayangan menurut dia. Jenengan yo seharusnya panggil ndut iki. Ada yang mungkin manggil apa lah itu terus jenengan. Jadi bukan terus seperti Nabi, wah istriku yang pipinya ping-pingan gitu. Nanti glowing. Ya Humaira. Ya Humaira. Caranya gitu. Masya Allah ya Humaira. Jadi itulah maksudnya ikut sunnah tapi dengan ilmu, panggil Nabi dengan panggilan yang tidak menyakitkan istri. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu diberi ketampanan separuh oleh Allah, tapi tidak diberi oleh Rasulullah itu. Dua perkara agung, gak diberi al-haibah al-jalaliyah dan an-nur al-diyah. Tidak. Makanya ketika Nabi Yusuf itu dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 30 itu berada di dalam atau rumahnya Zalikha kerajaan itu. Kemudian Zalikha ini naksir, senang kok ada mau ganteng yang ini. Singkat cerita adalah cerita dalam Al-Quran pertama kali wanita ingin ngejak selingkuh seorang laki, ya Zalikha itu. Jadi bukan laki-laki ingin memperkosa dalam tanda kutip perempuan, tapi dibalik perempuan yang naksir dengan laki-laki. Bahkan mau diajak seperti ya hubungan, kemudian menolak. Makanya dalam Al-Quran kan ditarik sobek baju belakang Nabi Yusuf. Nah, itu nanti terbukti di kerajaan ketika di sidang. Bukan saya yang mau memperkosa Zalikha, tapi Zalikha yang ingin pengen sama saya. Terus menghindar robek baju belakang. Nah, ketika cerita itu menyebar, para pembantu kerajaan yang selir-selirnya ini, wanita itu kan menggunjing Zalikha. Ya ngerasani bully lah, saya ini permaisuri. Kenapa kok mau memperkosa budak atau pembantu Nabi Yusuf ini? Ya, Zalikha yang nggak terima, kok saya dibully lah, saya melihat Nabi Yusuf ya. Dan wanita itu dikumpulkan semua di kerajaan. Nah, dalam Al-Quran itu wa'atas kulla wahidah minhunna sikinan, dan diberi buah, diberi pisau satu-satu suruh dijejer itu. Wa qalat ukhruj 'alaihinna. Kemudian Zalikha ngomong kepada Nabi Yusuf, keluar. Yusuf kamu keluar. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar. Jadi ketika Nabi Yusuf keluar dan para wanita juga memegang pisau dan kupas buah, qata'na aydiyahun. Qata'na itu rada nugel-gel orang kan ya. Qata'na itu mesti ngiris-ngiris atau menyakiti, melukai. Jadi ini ceritanya mau balik kan dia. Jangan tugel-tugel. Ya ora segitunya. Orang mesti dulu tugel enggak, mesti ngiris buah. Nabi Yusuf lewat di depannya. Karena begitu tampannya Nabi Yusuf dan tidak diberi oleh haibah atau wibawa yang agung dan juga nur yang menyala tadi, seperti Nabi Muhammad, timbul fitnah. Orang semua kaget. Ini orang menungso. Terus enggak prosok, tangannya tidak benar ada. Kira menungso, mahal dan basyar. Ini bukan manusia. Itu. In hadza ila malakun karim. Malaikat ini adalah malaikat yang mereka baru sadar, oh pantesan Zalikha itu mereka aja pegang pisau dan buahnya enggak jadi ngiris pas buahnya, tapi ngiris tangan. Jadi fitnah kan? Nah itu ketaman Nabi Yusuf. Karena enggak diberi Allah al-haibah al-jalaliyah dan an-nur al-diyah. Nabi Muhammad tidak ada seperti itu. Orang melihat Rasulullah ya takbir yang sangat merindukan, kangen tapi rindu bukan rindu maksiat. Kayak jenengan rindu ini kan, ini dua kemungkinan nih. Nah,
Dari gawe julukan Kiai Kota Rindu. Dua kemungkinan, bisa rindu sing apik ya rindu sing elek. Nek rindu bojone wong ya ora. Rindu bojo. Manusiawi. Tapi ya ora oleh. Rindu ya karo bojone. Tapi kalau tinggali kok rindu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas nih. Ya semoga apa yang jenengan inginkan dijawab Allah. Ya. Amin. Rindu dan dapat insyaallah. Makanya para ulama menjelaskan qala ba'duhum, dawuh para ulama, beliau menjelaskan bahwa subuh zaliqa lauru aina jabinahu la asana taqti al-qulub 'ala al-aidi. Para ulama pernah menjelaskan jikalau para pembantu atau sahabat-sahabat Siti Zaliqa itu ketika hanya melihat Nabi Yusuf yang diberi Allah separuh ketampanannya seperti itu, nggak bisa dibayangkan ketika para pembantu Zaliqa itu bisa melihat Nabi Muhammad. Nggak melihat semua, cuma jabinahu. Melihat lau aina jabinahu, hanya ketika melihat jidat Nabi Muhammad, bukan hanya tangannya diputus, tapi la astarna taquti al-qulub, mereka niscaya akan memotong-motong hati mereka, bukan hanya tangannya. Nah itu maksudnya itu bahasa ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu diberi suatu keistimewaan yang beda dengan para nabi yang lain. Kalau Rasulullah ini nggak diberi haibah jalaliyah, nur yang cemerlang tadi, an-nur audiyai, maka orang wanita yang melihat Nabi Muhammad bukan melihat semua, cuma jidahnya saja, nggak hanya tangannya dipotong, tapi hati akan diiris-iris. Nah, ini bahasa kiasan ya, seperti itu. Jadi menandakan Rasulullah itu masya Allah. Jadi kalau guru saya dulu mengistilahkan seperti ini. Ini dimana saya sampaikan biar jangan tuh nanti nggak sombong ya, nggak sombong. Kok nggak sombong, tolong dengarkan. Ketampanan itu, kalau guru saya, ini tak tulis kan, ya, dengan tanda tangan. Saya ilustrasikan. Anggap aja ketampanan itu bulat seperti buah semangka ini. Separuh ini milik Nabi Muhammad. Yang separuh bagian lagi dipisahi dua, ini milik Nabi Yusuf. Yang seperempat ini dibagi laki-laki sedunia dari Nabi Adam sampai akhir hayat. Jenengan dapat berapa persen? Ini ilustrasi. Ini ilustrasinya. Nah, terus kita oleh berapa persen? Seperempat didum wong sak dulu. Dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Mana kok sombong kayak pun jenengan? Mana ini nanti pujian dan Jawa itu? Eman teman ganteng orang sembahyang itu kan nanti. Nabi Yusuf ganteng, yo isi sembahyang kan. Jadi apa nih? Nabi Yusuf berikut ganteng ini, seperempat tahun. Nabi Muhammad separuh, seluruhnya. Nabi Yusuf separuh Nabi Muhammad. Kalau diilustrasikan seperti ini. Jadi kita itu mau oleh bagian, ya bu berapa persennya loh. Mulai kadang bisa merasa nggak ganteng ya, nek moco. Tapi jangan nggak salah, itu bentuk syukur kepada Allah. Ini jangan syukur diberi seperti ini, syukuri alhamdulillah ya Allah kalau ganteng. Ya ditambah oleh Allah, ya ditambah orang lain lihat jenengan insya Allah ya. Wah ganteng tenan ini. Minimal bujuni dewi sing delok ya. Ini penting. Daripada betul jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kalau lanjutaken. Niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita beruntung menjadi umat Nabi yang nanti pertama kali ketika hari kiamat itu keluar dari makam atau kubur ya Rasulullah. Nabi yang pertama kali membuka pintu neraka ya Nabi Muhammad. Pintu surga ya Nabi Muhammad. Jadi dan umatnya baru mengikuti. Jadi kita beruntung sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, banyak tentang Rasulullah itu di kitab ini. Banyak sekali. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah ini yang pokok. Sekarang kita itu mengaku sering mencintai Nabi Muhammad atau sering rindu sama. Dan sekarang mari kita introspeksi, apakah cinta kita dan rindu kita itu sesuai jalur? Apakah cinta dan rindu kita itu benar-benar rindu atau benar-benar cinta? Jangan-jangan cintanya cinta Rasul, ya, cinta buta atau cinta monyet katanya. Mana pernah bercinta monyet ya? Yuk. Nah ini penting ini. Kalau saya bawa dalam kitab Asy-Syifa tadi fotokopian, saya nggak ada kitab, jadi di rumah kitab saya udah punya Asy-Syifa itu. Di sini saya di PDF, makanya Ustaz Tulin sering tanya
Yang ada di sini paling tafsir Ibnu Katsir yang ringan-ringan. Fikul Islam Ba'dilah tubuh untuk fikih ngaji, untuk bahan ya bandingan dan lain-lain. Tapi kecil lah, tarik Rasul tidak dan lain-lain. Yang lainnya jarang ke bawah. Itu pun udah lumayan banyak. Ini kami dolan ke mes tuh, mesnya kayak anu ya. Jadi mes saya ya kayak perpustakaan, seneng karena ya saya seneng membaca, seneng menulis. Jadi hiburan saya ya itu yang betah di Taiwan. Jadi mes saya tuh sekat jadi dua. Ya, satunya sini untuk membaca, untuk buku banyak ya. Buku. Ya lumayan. Mungkin satu kardus gede ulang pas untuk pakai di Indonesia dari banyak baju mungkin banyak bukunya. Ya saya kira di mana-mana orang pasti senang membaca. Orang yang sering ngaji senang membaca. Artinya dengan membaca kan kita ada tambahan wawasan ibaratnya ya. Jadi jangan salah loh jika ketika saya ngaji seperti ya udah ngaji, udah dibaca, udah dipahami, bingung telepon guru saya karena saya masih terus hubungan dengan guru saya, dengan Yai Siaskullah, dengan banyak sekali para teman-teman saya kiai-kiai selalu hubungan dengan Yai Ma'ruf Khozin, sering chat ya saya tanya. Sudah, nah di kitab ini saya print di sini. Faslun fi alamati mahabbatihi alaihi salam. Fasal ini menjelaskan tentang ciri seseorang itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ke pasal. I'lam, ketahuilah warwasiro anna man ahabba syai'an atharuhu. Sesungguhnya seseorang itu jikalau dia mencintai sesuatu, maka sesuatu yang dia cintai itu akan berpengaruh pada dirinya. Ini kata kunci ya, ketahuilah. Jika seseorang itu mencintai sesuatu, maka sesuatu yang dia cintai itu akan berpengaruh pada diri orang tersebut. Jadi jenengan nek ngaku mencintai Nabi Muhammad, secara otomatis Nabi Muhammad perilakunya akan berpengaruh ke jenengan. Kalau nggak ada sama sekali, wa illa lam yakun shadiqan fi hubbi. Nek ada orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kok dirinya tidak ada yang sesuatu atau Rasulullah tidak mempengaruhi dirinya dari segi akhlak, perkataan, perbuatan, maka dikatakan dalam hal itu lam yakun shadiqan fi hubbihi. Orang itu tidak dikatakan jujur atau ya jujur dengan cintanya. Jadi cintanya ya palsu, nggak jujur, nggak tenanan. Bahkan mudda'iyan, dan orang itu hanya ingin dipanggil sang pecinta saja. Aku loh jenengannya Nabi, tapi kenyataan di lapangan, perilakunya, perkataannya, kehidupan sehari-harinya tidak ada sama sekali yang mencerminkan Rasulullah. Berarti cintanya itu lam yakun shadiqan fi hubbihi wa kana mudda'iyan. Wong mungkin mau pengen diceluk tok, ya aku seneng. Jadi cintanya palsu gitu ya. Enggak ada bukti lah. Cuma apa ya? Hoax cintanya. Hoax. Sebenarnya ini nalarnya sama ketika jenengan ini bisa kita alihkan, analogikan ketika jenengan mencintai istri jenengan. Oh, sebelum ketemu itu kan bukan main itu. Oh, jenengan biasa tidur sore aja karena istrinya minta begadang, jadi pengaruh dengan ikut begadang. Bener. Dan saya buktikan ini. Saya juga membuktikan benar-benar cinta seperti itu. Saya dulu perokok dulu. Tapi ketika bertemu istri saya nggak suka merokok, saya berhenti sampai sekarang. Kan berarti cinta kita itu, cinta saya itu sungguh-sungguh gitu. Istriku nonton pasti senang. Lalu saya rokok kok kuat saya. Di pesantren udah merokok, kamu lihat pokoknya semua pesantren ya. Padahal pondok saya itu langitan tuh Yai Abdul Fakih itu paling keras di depan. Kawasan bebas asap rokok. Gerbangnya pondok NU satu-satunya mungkin setahu saya. Karena saya nggak tahu yang di provinsi yang lain. Yang termasuk pondok besar dan termasuk ulama-ulamanya khos itu termasuk langitan Tuban itu. Pintu gerbangnya tulis kawasan bebas asap rokok. Tapi kami para santrinya itu nek rokoknya rokok. Tapi ya itulah, semoga ya ilmu kita itu manfaat. Tapi insya Allah ya, karena tapi kebanyakan kalau di pondok nggak boleh merokok. Yang lainnya hanya nyolong-nyolong saja. Jadi terus saya pindah di Al-Fatah di Simal Lamongan baru. Terus pindah di Nurul Iman di Garut, terus Tabarukan di Lirboyo itu baru ketemu ya normal orang pada merokok. Tapi berhentinya saya itu malah bukan karena peraturan di pondok itu. Berhentinya karena istri. Nah itu menandakan bahwasanya berarti cinta saya itu sungguh-sungguh gitu. Mengikuti apa kata, berhentilah nggak usah merokok. Nah saya bisa berhenti sampai detik ini. Berhentinya udah 4 tahun. Baru sampai total berhenti, nggak merokok. Sekarang kalau nyium rokok pusing saya malah. Bener pusing ya, mumet. Ruangan yang asinan merokok deh, awas kayak rasanya kayak piye, tapi nggak tetap kuat.
Makanya itu jenengan ya sama. Ketika mencintai sesuatu pasti yang jenengan cinta itu akan berpengaruh. Nek orang berpengaruh, cinta jenengan itu palsu berarti. Enggak ada buktinya. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasadiqu fi hubbin nabi man tawharu alamatu dzalika alaihi. Maka orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad itu tanda-tanda itu akan benar-benar nampak, jelas. Jadi Nabi Muhammad akan berpengaruh. Jangan ingat, oh ketika masuk kamar mandi ingat Rasulullah. Oh yang disunahkan masuknya kaki kiri dulu. Sebelum masuk, oh doa. Ketika bangun tidur ini, oh Rasulullah itu bangun tidur seperti ini. Oh baca ini yang tadi saya baca di sholat subuh itu. Itu kan sunnah baca ketika bangun tidur. Surat Ali Imran bukan Ali Imran ayat ke 190 sampai 200. 10 ayat yang saya baca sholat subuh tadi itu sunnah dibaca ketika bangun tidur. Jangan praktekkan itu. Ya semampunya. Ini enggak apa baca, dihafalkan. Tapi ini mami tak wakil, mami tak wacana pas sholat mau. Jadi kalau mau suratnya semua kalau pilih nih, sing ada sunnah nabinya dibaca di sini gitu. Seperti itu. Tapi jangan ya semampunya dihafalkan. Nanti buka Quran surat Ali Imran ayat 150 sampai 200 itu sunnah, sangat disunahkan Rasulullah dibaca ketika bangun tidur. Jangan kalau baca itu insya Allah nggak malas bangun. Nek bangun susah, orang mau itu kan ada bangun tidur itu susah kan, susah banget. Alarm kadang bunyi sampai 3 jam, tepat ini, kita itu ya, kita berarti kalau termasuk bukan jenengan, kita. Nah caranya itu amaliyahnya jangan praktek itu sunnah. Pun ketika mau tidur juga ingat Rasulullah, ingat ya Allah Nabi menyunahkan seperti ini. Mungkin baca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Mungkin baca di antara mungkin Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mungkin baca di antara dua akhir surat Al-Baqarah dari mulai amanah rasul dibangun ilaihi ila akhir. Nah orang yang baca dua akhir Al-Baqarah itu di sebelum kalau dia mau tidur baca amanah dari amanah sampai akhir yang jangan tertahlilan itu akan fatah bahkan dicukupi oleh Allah. Bisa bangun malam kemudian atau kedua jenengan tidurnya dijaga oleh Allah, tidak akan ada mara bahaya yang mengenai jin. Terus ada apa? Itu yang maksud dari Rasulullah. Ya jangan harus berusaha mengamalkan itu. Ini nggak iso kabeh minimal ya separuh karena ada kaidah fikih malah yudraku kullu la yudraku kullu. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita lakukan semua ya minimal jangan ditinggalkan semua. Dungo Nabi kan banyak ya sing apel ae. Pun Pak Haji saya udah baca tidur doa tidur bismika Allahumma ahya wa wis saya niku. Tapi jangan pas baca itu usahakan hadirkan Rasulullah, ingat kanjeng Nabi. Ya Allah, doa ini sunnah Nabi terus baca. Nanti beda loh dengan jangan cuma rutinitas saja baca. Nanti kalau rutinitas itu nggak ada, ya nggak ada gimana, kerentak nang hati sing maser gitu nggak ada. Nah, kayak jenengan kalau bojo ini, jangan hayati kan, wah bojo. Ser mantep bojo ini. Wis, ini kok selos, ojo malah hayati bojo ini wong liya. Undang wanita lain, nah ini nggak oleh. Nah kita sering keliru ya. Nah, seperti itu jenengan hadirkan Rasulullah, hati ini sunah kanjeng Nabi. Ya sering aja nang hati itu bergumam gitu. Pun nah, kemudian sekarang orang kalau mencintai Nabi Muhammad itu ada ciri-ciri di bawah ini yang akan disebut oleh Syekh Qadiyat. Wa awaluha, pertama, ciri orang mencintai Nabi Muhammad adalah al-iqtida'u bihi wa isti'malu sunnati. Menteladani dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Jadi itu saya sampaikan ya. Cirinya satu. Jadi jenengan kalau dikatakan mencintai Nabi Muhammad itu menteladani dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Ya tadi ingat-ingat. Nanti ketika pakai sepatu sendal sunnah Nabi Muhammad itu pakai duluan kaki kanan dulu. Kalau melepas sepatu sendal sunnahnya itu kaki kiri dulu. Pakai baju kanan dulu, melepasnya kiri dulu. Jangan ingat-ingat itu hal sepele-sepele. Ini bisa menumbuhkan cinta. Sisiran juga sama, kanan dulu baru kiri. Setiap Nabi bertoharah pasti kanan dulu baru kiri. Itu dihadirkan. Itu mengamalkan sunnah sama pun jenengan. Semua dalam etika ikuti. Kemudian nanti ada puncak sunnah nanti di akhir. Kemudian wa isba'u aqwalihi dan mengikuti ucapan Nabi Muhammad wa afali dan perbuatan Nabi Muhammad. Semampunya kita hadirkan. Makanya enggak ada para ulama yang paling kecuali mereka pasti mengikuti Nabi Muhammad. Diikuti semua. Yang paling masyhur kan Gus Bah. Beliau sering dawuh Gus Bah. Kulo fans sekali Gus Bah. Banget ngefans. Gus Bah niku ciri jangan bisa melihat kehidupan para salaf zaman ini. Nek pengen dulu para ulama salaf hidup lihat Gus Bah. Nah, tentunya ya kualitasnya tetap di zaman ini ya. Beliau itu diantara serinya pakai baju putih terus gak pernah pakai karena beliau dawuh kan di banyak ngajinya beliau.
aku nek kon nggih jubah iki ora pantes. Jadi aku kayak putih terus minongko atau ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu remen bajuku terus. Jadi kenapa nggak pakai jubah? Karena ya nggak pantas. Nah aku jubah kok kayak piye? Yes kayak gini ya. Baju putih, ning aku itu duwe kerentek nang atiku menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Itu yang kalau perhatikan, masya Allah, hal sekecil itu baju itu. Apalagi yang lainnya kan, sampai HP yang didetiki, HP-nya jadul sebagainya. HP didetiki. Beliau tadi jauh loh kalau mirang saya itu. Sehari itu minimal membaca 50 halaman kitab setiap hari. Makanya nggak mau ada tamu dan lain-lain, karena yang mengganggu. Karena orang udah sibuk membaca itu lupa semuanya. Klasik kula sing tembring ini nek maca lali bojo kan protes. Ora telepon. Apalagi kalau orang alim, orang khos-khos gitu. Ya Allah. Enggak bisa dibayangkan. Ya itulah Gusta para salaf. HP didetiki. Jadi kehidupannya sederhana seperti itu. Kemana-mana sendirinya. Makanya jenengan kalau ingin tahu ahwaliyah para salaf, kelakuan atau akhlak tindakan, tindak lakune para ulama salaf itu bersama Al-Quran, bersama ilmu itu seperti akhlak kita bersama HP. Kita itu kan dengan HP kayak ini mending balik lah. Dengan HP kayak nyawa hilang separuh. Itu kita itu termasuk kula loh, gini ngomong kita berarti Ustaz ini soal bukan ngomong kita berarti kula nggih masuk. Mau kula tahu arepe modal taijung HP carry masa balik. Kayak enak ngerane HP. Kayak nyawa hilang separuh itu. Itu akhlak kita dengan HP. Dan yang juga pengen merasakan akhlak para ulama salaf dengan Al-Quran, dengan ilmu itu seperti itu. Para ulama salaf itu nggak nih Al-Quran ya, paling mati separuh kayak kita nggak ada. Pasti baca Quran, pasti ilmu. Itu para ulama salaf. Nah, minimal kita kan udah meniru walaupun salah tempat. Masih mending daripada belas kan. Cuma kita salah tempat, kenapa kok ke HP? Nah, pun wajtinabu nawahihi wamtithalu awamirihi, dan kita berusaha untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Rasulullah sama kita. Rasul perintah ini lakukan, walaupun nggak suka KPU sama lakoni apa itu. Kemudian wajtinabu nawahi, dan kita berusaha untuk menghindari apa yang dilarang Nabi Muhammad. Hindari semampu kita. Nabi Muhammad melarang tidak boleh melihat wanita yang bukan mahram lama-lama. Ya dulu kan. Kalau baca dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh, orang itu dikatakan dosa melihat wanita bukan mahram atau wanita lain itu ketika melihatnya itu yang kedua kalinya. Contoh, ini orang dosa yang terjadi ninduk. Tapi kalau pernah nih jamaah protes. Nah, saya tuh lihatnya enggak 2 kali, tapi sekali lama. Katanya boleh. Nah, itu salah lagi. Itu cara orang nakal sih enggak jalur. Nabi dawuh kan orang itu akan tertulis dosa melihat wanita itu ketika yang melihat kedua kali itu lihat ayu ning terus dengan iku. Maksud iku ndelok neh, yo jadi pikir nih, yo istighfar. Aja malah ayu ning Dani udah malah yo. Nah, biasanya pada yang kedua itu baru syahwat. Yang pertama belum syahwat biasanya. Tek, ya mau ayu terninduk itu belum syahwat. Nah, itu yang boleh. Tapi ketika yang kedua lagi penasaran, tek, nah ini baru kekaran kepikiran. Soal itu. Wah, itu udah nilai itu wis syahwat. Itu sing haram. Nek dengan akali, saya nggak lihat yang kedua kan, tapi pertama terus pentelengi ya sama. Mungkin detik awal nggak syahwat, tapi detik kedua, ketiga, keempat, nah, maksiat. Nah, niku. Bon. Nah, itu diantara berusaha kita hindari walaupun saya jebol-jebol, tapi sekali minimal jangan pernah nunduk ketika ndelok wong ayu. Minimal. Paling enggak jangan pernah mengikuti atau pernah mengikuti anjuran Nabi untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Walaupun saya jebol-jebolnya ora apa-apa, nek dawuh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin Ibu, kita ini kan cocok ini dawuh. Jadi kalau kita berbuat dosa maksiat itu segera untuk tobat. Maksiat ya tobat, maksiat tobat sampai kok tobatnya menang. Jadi jangan putus asa kan. Nah, ini pesan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi nek wong maksiat berdosa ini tobatin. Kok sesuk ulangne dosane tobatin. Jangan mikir, "Alah, aku dosa terus, paling ra diampuni." Iku mboten parah. Iku jangan putus asa. Itu enggak boleh. Kita tuh siapa ya pasti punya dosa, tapi caranya ketika dosa tobatin. Dosa tobat. Sampai tobatnya menang. Ini perlu malah Jawi Muzali ndonga, ya Allah, semoga engkau mengambil nyawaku dalam kondisi aku bertobat. Gimana apa? Jangan pernah ndonga terus cabut nyawa. Belum pernah. Belum.
Imam Ghazali dawuhane terlihatul abid ngoten niku. Nek wong sing dosa tobat iku nek pas tobaté nek sering ulang-ulang itu kon ndonga. Ya Allah, semoga kau cabut nyawaku dalam kondisi aku ini sedang bertobat. Terus sampai tobatnya mana? Jangan putus asa, jangan, nggak boleh. Terus pikir, terus tak lakukan, tak ulang terus. Terus jangan putus asa, niku setan nggak boleh niku putus asa dengan rahmatnya Allah. Terus taubati, walaupun ngulang nih, taubatin, ngulang tobat. Ya pada kayak kita ini tetap sholat, ya yasinan. Oh mulai ngomongnya apa? Ya tapi tetap dikuat untuk dihindari, tapi saya jebol, tetap nggak bisa, besok tobatin lagi. Terus itu. Sampai tobatnya Nah. Ojo diwalik, mau tobatnya malah kalah, malah bablar atau musuh kiai. Pon, wat ta'addubu bi'adabihi, dan kita beradab atau berakhlak dengan adabnya Nabi Muhammad. Fi usrihi wa yusrihi, fi usrihi wa yusrihi. Baik adab Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad yang sulit atau yang mudah. Ya di antara yang mudah kan senyum. Ketemu orang dengan muka yang tabasam, ceria. Kang, sehat. Itu Kang. Oh, nah itu jenengan gak ikut sunah Nabi. Kan enten dalil ini kok tabasum ka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jadi senyummu di hadapan saudaramu bagimu adalah sedekah. Karena membuat orang senang itu loh kan, idkharu surur fi qalbi muslim itu termasuk ibadah yang utama. Gak senenge atine wong niku. Itu di antara sunnah yang ringan, kan ringan senyum tok. Dan jangan sing ringan ora gelem melu apa sing sing apa. Aleng guyu tok nek Kang sehat. Walaupun duwe masalah akeh ketemu kancane Kang sehat. Tapi yo terus guyu terus dalan. Kebablasan. Terus sunnah juga ada ilmunya. Nah, terus itu kalau sesama satu jenis atau makro. Jadi itu senyum.